Kalau Pak Petrus dari Lembata apa Solo? Saya dari Adonara, Amah. Woi, Nanti Adonara, Mas Al Nino akan memperkenalkan saya. Ya. Jadi aba-abanya sudah dikasih sama Ya. Basit? Ya, sudah bisa mulai ya, Mas Al Nino? Sudah. Ya, selamat datang Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman di pertemuan ke-19 ini ya. 19 seri webinar GPIC OFM Indonesia, topiknya ekoteologi, dan malam ini kita akan ditemani oleh Bung Petrus Lakonawa. Beliau akan membawakan presentasi dengan judul Ekoteologi Feminis dalam Perspektif Kristiani. Sebelum kita serahkan panggung Zoom ini ke pembicara yang luar biasa, saya mau bacakan dulu kurikulum PT yang sebetulnya saya nggak tahu kenapa dikasihnya sedikit sekali. Padahal sepertinya menarik kalau kita lebih panjang sedikit gitu kan. Jadi Bung Petrus Lakonawa lahir di Adonara, Flores Timur, dan dibesarkan di Ambon. Lalu beliau menyelesaikan pendidikan menengah di Seminari Santo Yudas Tadeus di Maluku Tenggara, lalu kemudian bergabung menjadi frater dan misionaris di kongregasi CICM, tapi kemudian harus meninggalkan biara, memilih untuk meninggalkan biara dan terjun ke dunia pendidikan sebagai pengajar di BINUS ya Bung ya? Betul Mas. Lalu menjalani kuliah teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara di Jakarta dan di Maryhill School of Theology di Filipina, di Manila. Dan juga Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia dan kini sedang menyelesaikan kuliah S3-nya di Saint Vincent School of Theology, Adamson University, Manila, Filipina. Jadi Bung Petrus sudah biasa lah ya makan adobo gitu atau sinigang nababoy gitu. Sering lah ya. Saya suka adobo. Saya pernah makan adobo. Ia menekuni studi teologi feminis sejak di bangku kuliah S1 di Driarkara, di mana ia menuliskan skripsinya tentang pemikiran Elizabeth A. Johnson. Ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, pada malam ini Bung Petrus Lakonawa akan membahas tentang ekoteologi feminis dalam perspektif Kristiani. Dengan begitu, kami persilakan Bung Petrus untuk memaparkan presentasinya. Silakan, Bung. Baik. Terima kasih banyak Mas Al Nino yang sudah memperkenalkan saya dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada Frater Wahyu, Frater Andreas Atawolo, dan JPIC OFM Indonesia, serta panitia serial webinar Ekoteologi yang telah memberikan saya kesempatan istimewa untuk berbagi bersama di malam yang baik ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua rekan yang sudah meluangkan waktu menghadiri sesi webinar ini, baik di Zoom maupun di YouTube, baik yang sekarang hadir secara live maupun yang akan menyimak rekamannya. Izinkan saya share screen PowerPoint saya. Baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan Season of Creation. Untuk kita semua teristimewa selamat meneladani kehidupan Santo Fransiskus Assisi dalam mengasihi semua makhluk. Saya ingat kata-kata Paus Innocent ketiga kepada Santo Fransiskus dalam film klasik berjudul Brother Sun, Sister Moon. Waktu berjumpa dengan Santo Fransiskus, saudara Dina dari Assisi, Paus Innocent ketiga membungkuk, lalu mencium kakinya dan mengatakan, "We are encrusted with riches and power. You in your poverty put us to shame." Kami bergelimang harta kekayaan dan kuasa. Engkau dalam kemiskinanmu membuat kami malu.
Kiranya kesederhanaan hidup Santo Fransiskus dan belas kasihnya kepada semua makhluk menjadi benang merah presentasi saya malam ini, dan saya berharap sanggup menginspirasi kita semua. Presentasi ini hendak saya dedikasikan kepada teman baik saya, Kang Iqbal Hasanuddin, Direktur Eksekutif ELSAP, yang berpulang beberapa waktu lalu. Dalam hidupnya, Kang Iqbal sudah banyak memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan perlindungan alam. Semoga apa yang saya bagikan malam ini ikut mewakili sebagian dari pemikiran-pemikirannya. Untuk itu, mari kita hening sejenak memohon kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan kekal bagi Kang Iqbal. Terima kasih banyak. May he rest in peace. Sebelum memulai, saya hendak meminta maaf ya, karena pertama, wacana ekoteologi feminis itu typically sangat kritis karena ia berbicara dari sudut pandang kaum tertindas dan alam yang terluka, sehingga gagasan-gagasannya sangat profetis dan terarah untuk mendobrak kemapanan yang ada, dan kemungkinan besar akan menyinggung keyakinan yang sudah membudaya dalam hidup kita. Namun bagaimanapun juga saya berharap bahwa diskusi ini memberikan pencerahan bagi kita untuk membenahi alam semesta, termasuk hidup kita sendiri. Topik yang diberikan kepada saya sebenarnya sangat luas, yakni tentang perspektif Kristiani. Namun karena keterbatasan waktu, maka saya hanya akan membahas beberapa pemikiran dasar dari para teolog ekofeminis Kristiani terkemuka yang akrab saya pelajari, yakni dua orang teolog Katolik terkemuka bernama Elizabeth Johnson dan Rosemary Radford Ruether, serta satu teolog Protestan bernama Sally McVeigh. Saya akan meramu dan membingkai gagasan-gagasan mereka menurut pemahaman saya dalam tradisi Katolik. Ketiga teolog besar kontemporer ini dikelompokkan sebagai Christian Reformed Ecofeminist Theologians. Istilah reform dipakai untuk membedakan mereka dari para teolog ekofeminis radikal dan dari aliran teologi ekofeminis lainnya. Kekhasan ketiga teolog ini adalah bahwa mereka sama-sama memiliki keyakinan bahwa walaupun kitab suci dan teologi gereja sangat patriarkis, namun keduanya secara inheren memiliki tradisi dan semangat profetis untuk memperjuangkan keadilan dan pembebasan atau eksodus, yang sanggup mereformasi gereja serta alam semesta, termasuk membebaskan perempuan dari belenggu patriarki dan alam dari pengerusakan oleh manusia. Saya hendak memulai dengan pernyataan yang provokatif berikut ini. Jika Anda berpikir bahwa harta kekayaanmu lebih penting daripada tumbuhan, maka cobalah menahan nafas sambil menghitung uangmu. Manusia mengalami bahwa tanpa oksigen ia tidak bisa hidup, namun ia lebih cenderung membabat hutan dan merusak alam, dan lupa bahwa tumbuhan hijau itulah yang menghasilkan oksigen untuk kehidupannya. Dan yang kedua, jika Anda berpikir bahwa budaya patriarki lebih unggul daripada kesetaraan gender, maka cobalah hidup tanpa perempuan. Kedua isu tersebut, yakni yang pertama, kerusakan alam, dan yang kedua, ketidakadilan gender, adalah dua isu utama yang menjadi fokus dari kajian teologi ekofeminis. Adapun teologi ekofeminis adalah suatu kajian teologis untuk memperjuangkan pelestarian alam dan pembebasan perempuan dari kungkungan ketidakadilan dalam budaya patriarkis. Salah satu tesis utama teologi ekofeminis adalah bahwasanya yang menjadi akar penyebab dari peminggiran perempuan dan pengerusakan alam adalah cara pandang terhadap dunia secara hierarkis dan relasi yang asimetris serta manipulatif. Adapun cara pandang hierarkis adalah cara pandang yang menganggap seolah-olah ada pemeringkatan, jenjang kepangkatan, dari yang paling tinggi sampai paling rendah di antara setiap makhluk di alam raya ini. Dalam cara pandang dualistik yang hierarkis,
Laki-laki diidentikan dengan akalnya, sedangkan perempuan dengan tubuhnya. Perempuan dan tubuhnya itu dianggap lebih rendah dan diasosiasikan dengan alam sebagai objek eksploitasi. Sebagaimana alam dieksploitasi untuk memuaskan kepentingan manusia, demikian pun perempuan dijadikan alat pemuas kepentingan laki-laki. Tautan yang sama dibuat, sebagaimana perempuan ditindas oleh laki-laki dalam budaya patriarki, maka alam pun patut dikuasai dan dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Menurut teologi ekofeminis, cara pandang yang hierarkis itu tidak hanya mempengaruhi relasi antara laki-laki dan perempuan, ataupun relasi manusia dengan alam semata, melainkan juga mendasari semua bentuk ketidakadilan yang eksploitatif, yang terwujud dalam berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan, seperti misalnya penaklukan bangsa-bangsa dan penjajahan, perang, diskriminasi warna kulit atau rasisme, apartheid, sistem kasta, marginalisasi agama-agama asli bahkan di kampung halamannya sendiri, pengkafiran penganut iman yang berbeda, persekusi kelompok minoritas, perundungan atau bullying, perang antar agama, dan ketidakadilan sosial serta kejahatan lain. Itulah poin utama dari analisa teologi ekofeminis. Berangkat dari analisa tersebut, saya hendak memberikan catatan kritis atas beberapa pandangan teologis yang ikut membentuk dan melanggengkan cara pandang yang hierarkis dan relasi yang asimetris dalam kehidupan bersama. Pemaparan saya akan mencakup 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah dan konsep kunci dalam teologi ekofeminis, kemudian meramu gagasan-gagasan utama teologi ekofeminis, itu bagian utama presentasi saya malam ini, dan kemudian akan merangkum butir-butir kesimpulan pemaparan ini. Sesudah itu kita akan memasuki sesi diskusi, komentar, tanya jawab, dan seterusnya. Sekarang mari kita masuk ke bagian pertama. Pertama-tama saya hendak memperkenalkan 3 terminologi dan konsep kunci dalam wacana teologi feminis, yakni seksisme, patriarki, dan androsentrisme. Saya meminjam penjelasan ringkas yang dibuat oleh Elizabeth Johnson dalam bukunya She Who Is, The Mystery of God in Feminist Theological Discourse. Ini buku yang saya acu pada skripsi S1 saya di STF Biarkan. Menurutnya, seksisme adalah pandangan bahwa seseorang lebih unggul daripada yang lain didasarkan pada jenis kelaminnya. Itu makanya kata dasar dari seksisme adalah seks atau jenis kelamin. Pandangan ini menganggap bahwa jenis kelamin laki-laki lebih superior daripada perempuan. Seksisme itu sendiri mewujud dalam 2 bentuk utama, yakni dalam struktur sosial atau budaya patriarki, dan dalam sikap atau cara pandang yang disebut sebagai androsentrisme. Istilah patriarki dibentuk dari 2 kata Yunani, yakni patros atau ayah, dan archei yang berarti asal, kekuasaan memimpin, atau juga otoritas. Dengan demikian, patriarki adalah suatu bentuk organisasi sosial di mana kekuasaan atau otoritas berada di tangan laki-laki, sedangkan yang lain ditempatkan pada posisi di bawahnya, dalam tatanan piramidal hingga ke orang yang paling lemah. Menurut Elizabeth Johnson, dari semua bentuk tatanan sosial patriarkis yang ada, patriarki religius adalah salah satu yang paling sulit diubah, karena dianggap sebagai dikehendaki dan dibentuk oleh yang ilahi, dan dibela dan dilegitimasi oleh berbagai ajaran agama. Perwujudan kedua dari seksisme menurut Elizabeth Johnson adalah androsentrisme. Diambil dari kata andros yang berarti laki-laki dan kentro artinya pusat. Jadi androsentrisme disematkan kepada pola pikir yang menganggap bahwa kelaki-lakian adalah sesuatu yang bersifat normatif, superior di alam semesta. Laki-laki dijadikan sebagai standar bagi kemanusiaan yang ideal, sedangkan perempuan dipandang sebagai the second class dan sah untuk dipinggirkan, ditaklukkan, maupun ditindas. Menurut Margaret Farley,
Seksisme menunjukkan ketidakmampuan laki-laki untuk menerima perbedaan atau keanekaragaman. Seksisme membuktikan kegagalan laki-laki dan masyarakat memperlakukan perempuan karena tidak sanggup mengakui kesetaraan antar manusia dalam keanekaragaman. Istilah lain yang menggambarkan relasi yang tidak setara adalah antroposentrisme. Istilah ini dibentuk oleh dua kata Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan kentro atau pusat, untuk menggambarkan cara pandang yang melihat bahwa seluruh tatanan alam semesta ini berpusat pada dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kepentingan manusia saja. Pandangan ini memberikan hak kepada manusia untuk mengeksploitasi segala yang ada di alam ini secara tidak terbatas. Namun ekoteologi feminis mengingatkan bahwa alam semesta ini terbatas dan keserakahan manusia telah melampaui batas yang bisa ditanggung oleh alam. Lebih jauh lagi, dan ini salah satu yang krusial ya, ekoteologi feminis bertanya secara kritis, siapakah manusia yang dimaksud itu? Siapakah sang antropos dalam antroposentrisme itu? Dan mereka menunjukkan bahwa dalam budaya patriarkis, maka yang berselubung di dalam selimut antropos itu adalah andros atau laki-laki. Antroposentrisme itu tidak lain dari androsentrisme itu sendiri. Dan sistem yang merusak alam ini mereka sebut sebagai sistem kapitalis yang patriarki. Berikutnya adalah istilah eko. Saya hendak memaknainya secara lebih komprehensif, lebih baru dan emansipatoris. Kata eko berasal dari kata Yunani oikos, yang umum diterjemahkan sebagai lingkungan atau environment. Namun alangkah baiknya kita memaknainya sebagai rumah, yang merupakan salah satu makna asali dari kata Yunani oikos itu sendiri. Artinya, oikos itu bukan lingkungan atau pekarangan di sekitar atau di luar rumah, melainkan rumah itu sendiri. Anak judul yang diberikan oleh Paus Fransiskus kepada ensiklik Laudato Si berbunyi, Care for our common home. Common home berarti rumah bersama. Itulah oikos yang dimaksud. Artinya alam semesta ini adalah rumah kita bersama. Pemaknaan seperti ini menghadirkan beberapa poin kritis yang saya catat ya sebagai sikap atas sikap manusia terhadap alam dan semua makhluk. Poin kritis yang pertama adalah bahwa oikos sebagai rumah bersama menghadirkan kesadaran baru yang sangat berbeda daripada lingkungan atau environment. Pemahaman ini menolak kesadaran palsu bahwa manusia terpisah dari alam dan menekankan bahwa manusia dan semua makhluk ciptaan berada dalam jaringan saling keterhubungan di alam semesta ini, bersama alam semesta ini. Gagasan ini merupakan antitesa terhadap paradigma pemisahan atau apartheid yang akan saya diskusikan secara lebih mendetail selanjutnya. Poin kritis yang kedua adalah bahwa pemaknaan alam semesta sebagai rumah menginspirasi pertanyaan tentang bagaimana mentalitas yang diharapkan secara moral dari para penghuni rumah. Sally McVeigh mengilustrasikan dan membandingkan mentalitas penghuni rumah dengan mentalitas pengunjung hotel. Sikap dan perilaku pemilik atau penghuni rumah sangat berbeda dengan para pengunjung hotel. Umum terjadi betapa berantakannya kamar hotel ketika ditinggalkan oleh para pengunjungnya. Handuk menjadi keset, sampah berserakan, semua yang tersedia dihabiskan. Makanan yang dihidangkan diambil sebanyak-banyaknya namun kemudian tidak dihabiskan, melainkan disia-siakan begitu saja dan sebagainya. Perbedaannya terletak pada, menurut saya, the sense of belonging. Makna yang terkandung dalam istilah sense of belonging adalah rasa dimiliki dan memiliki. Sesuatu yang resiprokal, berisi kesalingan. Jadi tidak hanya memiliki, namun juga dimiliki. Ada rasa mengasihi dan dikasihi antara pemilik dan rumah. Hal itu berbeda dengan makna kepemilikan lainnya dalam istilah bahasa Inggris, rights atau hak, ataupun ownership, kepemilikan, dan penguasaan atau entitlement.
Pemilik rumah tidak hanya memiliki, namun juga dimiliki, dilindungi, diayomi, dibesarkan oleh rumahnya. Sehingga hendaknya melahirkan tanggung jawab untuk merawat rumah dengan penuh kasih dan sayang. Hal tersebut mengantarkan kita kepada poin kritis yang ketiga. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam di dalam rumah. Biasanya kita berusaha menghemat, menggunakan apa yang ada di rumah kita sendiri. Maka spiritualitas yang dibangun ketika kita melihat alam sebagai rumah adalah spiritualitas Injili yang dikemukakan dalam doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata lainnya saja, kesahajaan, keugaharian, dan kesederhanaan. Itulah kata-kata kunci spiritualitas doa yang diajarkan Yesus itu dalam konteks hidup bersama di oikos ini. Gaya hidup yang ditumbuhkan adalah gaya hidup yang ugahari, mengambil dari alam secukupnya untuk kebutuhan vital atau kebutuhan dasar kehidupan semata. Laksana kisah Yesus tentang burung pipit yang kecil dan bunga bakung di padang. Burung pipit tidak menanam, namun tidak takut akan kelaparan. Ia mengambil yang secukupnya dari alam, sesuai dengan kebutuhan vitalnya saja. Demikian pun bunga bakung, ia tidak menenun, namun diberikan pakaian yang indah oleh Tuhan. Elizabeth Johnson menulis buku teologi ekofeminis berjudul As the Beast. Judul buku ini diambil dari ayat 7 sampai dengan ayat 10 kitab Ayub yang berbunyi, bertanyalah kepada binatang, kepada burung di udara, kepada bumi, bahkan kepada ikan di laut. Maka mereka akan memberikan pelajaran kehidupan kepadamu. Begitupun Ebit G. Ade yang menyarankan kita agar peka melihat fenomena alam, termasuk bertanya pada rumput yang bergoyang tentang bencana ekologis yang kita alami. Dalam Injil, burung pipit dan bunga bakung di padang mengajari manusia bagaimana cara hidup yang wajar di alam ini. Bahwasanya keserakahan tanpa batas telah merusak alam dan mengancam hidup semua makhluk. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan utama dari presentasi saya malam ini, yakni tentang gagasan-gagasan pokok dalam teologi ekofeminis. Elizabeth Johnson menegaskan bahwa di tengah krisis ekologis dewasa ini, kosmologi atau ekologi hendaknya menjadi pusat perhatian utama dalam diskursus teologis. Ia menegaskan bahwa semua topik bahasan teologis harus diinterpretasi ulang, supaya memperhatikan kosmologi dan kesadaran akan kesaling terhubungan yang intrinsik dari semua makhluk. Pandangan tersebut hendaknya diberlakukan juga kepada semua disiplin ilmu yang ada. Ekonomi misalnya, dari kata oikos atau oikoi dalam bentuk plural, dan nomos atau nomoi. Oikos artinya rumah, nomos artinya aturan. Maka ekonomi harus memperhatikan aturan-aturan hidup bersama di oikos atau rumah bersama ini. Demikian pun politik dan semua disiplin ilmu yang ada hendaknya memperhatikan kemaslahatan ekologis, kemaslahatan keseluruhan oikos sebagai bonum comune demi kesejahteraan bersama. Dalam ranah teologis, Elizabeth Johnson mengingatkan bahwa sesungguhnya sejak awal kekristenan, ekologi sudah menjadi bagian integral dari teologi. Tradisi kekristenan mula-mula, khususnya dari para pujangga gereja seperti Agustinus, mengilustrasikan bahwasanya kehidupan beriman itu seperti bangku berkaki tiga, a three-legged stool, yang membutuhkan ketiga kakinya agar bisa berdiri dan menjalankan fungsinya secara seimbang. Ketiga pilar itu adalah yang pertama, pilar relasi dengan seluruh makhluk di alam ini. Pilar kedua adalah pilar relasi antar sesama manusia sebagai satu spesies. Dan pilar ketiga adalah pilar relasi dengan Tuhan. Ketiga pilar ini sama-sama penting. Namun yang terjadi, orang lebih berfokus pada pilar relasi dengan Tuhan semata dan melupakan alam ciptaan Tuhan dan sesama yang menderita. Suara kritis berulang dari Kraeng Kons Danggur dalam seminar webinar tentang Thomas Berry menunjukkan bahwa kita lebih banyak menghabiskan waktu sakramental ritualistik di depan altar dan lupa merawat alam yang terluka. Padahal sebagian besar hidup kita, menurut Kraeng Kons Danggur, bergantung pada alam ini.
Lebih tragis lagi menurut saya, cara berkeagamaan yang sempit yang membuat orang mabuk agama sedemikian rupa sehingga menjadi fanatik, radikal, dan hingga merusak sesama, diri sendiri dan alam raya ini. Maka untuk terlibat dalam mengembalikan ekologi ke dalam jantung teologi, saya hendak membahas tentang gagasan-gagasan fundamental dari teologi ekofeminis guna mengkritik cara pandang hierarkis yang telah menjadi akar masalah ketidakadilan, kejahatan terhadap sesama, dan pengerusakan alam. Pertama-tama adalah catatan apresiatif, bahwasanya cara pandang hierarkis itu tentu saja pada masanya sangat relevan pada konteksnya dan mewakili cara pandang tempo tertentu. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kesadaran baru, khususnya konteks kontemporer kita dewasa ini, dan setelah diuji oleh pesan dasar pembebasan dari ajaran Yesus sendiri, maka pandangan-pandangan tersebut sudah outdated, problematis dan kontradiktif dengan pesan pembebasan Yesus. Saya merangkum 4 pandangan umum yang problematis, yang perlu ditelaah secara kritis. Yakni yang pertama adalah penggambaran yang literal tentang Allah secara andromorfis. Allah digambarkan dalam rupa manusia yang laki-laki. Saya perlu berhati-hati mengatakan hal ini, namun perlu diingat bahwa berbagai pesan Alkitabiah mengkritik pandangan seperti ini. Kitab Hosea 11 ayat 9 misalnya, menyatakan bahwa aku adalah Tuhan dan bukan manusia. Dan dalam buku Katekisme Gereja Katolik pun diajarkan, Allah itu bukan laki-laki maupun bukan perempuan. Allah itu Allah. Artinya, sebutan Allah Bapa itu hanyalah metafora belaka dan tidak boleh dipahami secara harafiah. Allah digambarkan sebagai manusia laki-laki karena diimajinasi oleh manusia berdasarkan pengalaman manusiawi dalam budaya patriarkis. Memang dalam teologi, penggambaran Allah seperti itu sebagai Bapa atau laki-laki sah-sah saja. Karena seperti yang dikatakan oleh Thomas Aquinas, segala hal yang baik dan berkeutamaan dalam pengalaman iman kita dapat digunakan secara analogis, metaforis, atau simbolis untuk menggambarkan tentang Allah. Namun masalahnya, dan ini titik kritis yang disinggung oleh ekofeminis teologi, kecenderungan untuk meminggirkan dan merepresi simbol-simbol yang lain dan memutlakan simbol-simbol yang patriarkis, serta kecenderungan untuk memahami Allah secara literal sebagai Bapa atau laki-laki. Sehingga ketika orang menggambarkan Allah dalam metafora perempuan, misalnya Allah sebagai ibu yang maha kuasa, maka orang merasa ada disonansi dalam diri, merasa janggal, merasa aneh, dan sebagainya. Padahal Alkitab menggunakan berbagai metafora tentang Allah. Allah misalnya dianalogikan sebagai perempuan yang sedang menderita sakit bersalin. Allah juga digambarkan sebagai bidan perempuan, ataupun sebagai perempuan yang sedang mencari koinnya yang hilang, ataupun perempuan yang sedang membuat roti. Allah pun dipersonifikasikan sebagai perempuan kebijaksanaan yang disebut juga sebagai Hokmah atau Sekina dalam bahasa Ibrani, atau Sofia dalam bahasa Yunani. Semua itu adalah personifikasi analogi Allah sebagai perempuan dalam Alkitab. Lebih jauh lagi, Allah juga digambarkan dalam kitab suci seperti roh yang melayang-layang, juga sebagai kata-kata atau sabda, atau disebut juga sebagai firman ataupun logos. Dan digambarkan juga dalam metafora alam seperti batu karang, benteng pertahanan yang kokoh, tempat berteduh, induk ayam yang mengayomi anak-anaknya, atau pokok anggur, dan sebagainya. Pemahaman iman yang literal tentang Allah sebagai laki-laki telah ikut melanggengkan relasi asimetris antara laki-laki dan perempuan. Pandangan tersebut menjustifikasi juga penguasaan manusia atas Allah. Sebagaimana Allah yang laki-laki menguasai seluruh alam semesta, maka demikian pun manusia yang laki-laki menguasai perempuan dan alam raya ini. Demikian pun ketika Allah digambarkan sebagai laki-laki kulit putih, maka laki-laki kulit putih dianggap dan menganggap diri superior terhadap yang lain.
yang kemudian mengesahkan penjajahan orang-orang kulit putih atas bangsa-bangsa lain. Dan penggambaran seperti itu dipakai juga untuk melegitimasi rasisme dan apartheid di dunia ini. Mary Daly, seorang teolog feminis radikal, mengkritik hal ini dengan mengatakan, "If God is male, then the male is God." Jika Allah itu laki-laki, maka laki-laki itu Allah. Selayang pandang, sebagaimana diajarkan oleh Romo Alex Lanur OFM guru kita. Menurut logika, hal ini tidak tepat. Namun secara asosiatif, ada nuansa seperti itu dalam psike umat beriman dan tidak bisa dihindari. Karena itu, para teolog ekofeminis mengusulkan agar cara bicara tentang Allah dibenahi, sehingga tidak dimonopoli oleh gambaran yang andromorfis semata, melainkan sanggup mengakomodasi simbol-simbol, metafora maupun analogi dari Allah dan dari pengalaman perempuan ataupun dari pengalaman alam, agar sanggup mendobrak cara pandang yang literalistik tentang Allah sekaligus mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghargaan yang semestinya terhadap semua makhluk ciptaan. Yang kedua adalah pandangan atau konsep teisme Kristiani klasik tentang Allah yang transenden, yang terpisah dari alam semesta, tinggal sendirian, non-relasional, yang berkuasa secara unilateral, menggerakkan tanpa digerakkan, menyebabkan tanpa disebabkan. Menurut para teolog ekofeminis, juga para teolog pembebasan dan para teolog proses, pandangan tersebut mengungkapkan cara pandang kekuasaan yang unilateral, di mana Allah digambarkan sebagai yang menciptakan seluruh alam semesta dan mengatur semuanya, namun tidak dipengaruhi, not affected, oleh yang lain, dan apapun yang terjadi di alam raya ini. Gambarannya mengacu pada struktur organisasi yang hierarkis dari tradisi monarki absolut di Eropa. Di masa itu, raja memiliki kekuasaan mutlak atas semua entitas dalam kerajaannya. Itulah bentuk kekuasaan unilateral. Dalam pandangan kekuasaan unilateral ini, yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan untuk mengontrol tanpa dikontrol oleh yang lain, mempengaruhi tanpa dipengaruhi oleh yang lain. Itulah ciri kemahakuasaan. Kekuasaan unilateral bergerak satu arah, yaitu dari penguasa tertinggi di puncak kekuasaan, turun hingga ke dasar piramida kekuasaan dalam rantai komando yang satu arah. Itulah mengapa ia disebut sebagai kekuasaan unilateral atau kekuasaan satu arah. Dalam rantai komando seperti itu, orang yang berkuasa itu menggerakkan tanpa digerakkan, membebani tanpa dibebani, menindas tanpa ditindas, menjajah tanpa dijajah, mengeksploitasi tanpa terpengaruh oleh penderitaan dan kesakitan yang ditindas. Ada jejak pengaruh filsafat Yunani yang menurut para teolog proses dan juga ekofeminis teologi, ada jejak pengaruh filsafat Yunani dalam konstruksi pandangan tentang Allah yang unilateral ini. Dalam filsafat Yunani ada pandangan tentang model kesempurnaan yang ideal, yakni dalam karya seni yang sempurna. Lukisan yang indah itu sanggup mempengaruhi para penikmatnya tanpa sedikit pun terpengaruh oleh orang yang memandangnya. Lukisan itu apatis, tak punya perasaan kepada penggemarnya, namun sanggup menggerakkan orang yang memandangnya. Demikian pun Allah digambarkan dalam bingkai kekuasaan yang unilateral itu. Pandangan tentang Allah yang unilateral seperti ini mengarah kepada ketidakpedulian manusia atas ketidakadilan, kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, dan juga kerusakan yang disebabkannya di alam raya ini. Hal ini berbeda, hal berbeda telah digambarkan dalam Alkitab. Di dalam kitab suci, Allah digambarkan sebagai berbelas kasih, dapat berubah, ikut terlibat dalam penderitaan dan sukacita umat manusia dan alam ciptaannya. Allah misalnya digambarkan berubah pikiran setelah mendengar permintaan Abraham ataupun permohonan Musa dan lain-lain. Allah tergerak oleh belas kasihan atas penderitaan maupun kegembiraan alam semesta ini.
Robert Messel, seorang teolog proses, mengatakan, jika Allah tidak dapat menderita, tidak dapat dipengaruhi, maka Allah tidak dapat mengasihi. Maka sebaliknya, para teolog ekofeminis lebih cenderung kepada pandangan tentang Allah yang berbelas kasih, demi mendorong umat beriman berbelas kasih, solider, tergerak hati membantu sesama makhluk yang berkesusahan. Pandangan sempit lainnya yang perlu disikapi secara kritis adalah tentang kekudusan sebagai pemisahan dari yang lain. Dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai apartheid. Dalam Alkitab, para nabi hingga Yesus sendiri mengkritik konsep dan praktik pengudusan dalam bentuk pemisahan ini. Kata kados dalam bahasa Ibrani berarti terpisah, tidak tercampur, tidak tercemar dengan yang lain. Dan untuk menjadi kudus, seseorang harus being set apart from, atau terpisah dari yang lain, yang digambarkan sebagai najis, haram, kotor, atau kafir. Demi kekudusan, orang lari dari alam, dikenal juga sebagai fuga mundi, memisahkan diri dari yang lain yang dianggap sesat, haram, dan berhala di alam ini. Produk karya orang lain, hari raya orang lain, bahkan musik, seni rupa seperti patung, monumen, lukisan, dan karya seni tertentu lainnya dianggap sebagai godaan setan dan jalan menuju neraka jahanam. Simbol-simbol agama lain, rumah ibadat, alat pemujaan, dan perabotan ibadah umat lain dianggap sebagai berhala yang harus diberangus dan dienyahkan, termasuk pohon besar dan hutan keramat yang dianggap tempat pemujaan berhala dihancurkan, dibabat. Perspektif seperti ini sangat bertolak belakang dengan pandangan tentang saling keterhubungan dan saling ketergantungan, interconnectedness, yang ditekankan dalam teologi ekofeminis. Para nabi dan Yesus sendiri pun telah banyak melawan paradigma sempit ini. Salah satunya yang paling mencolok dalam kitab suci adalah tentang pembalikan cara pandang Nabi Yunus. Yunus yang lama beranggapan bahwa Niniwe adalah kota dan umat kafir, maka ia menolak dan melarikan diri ketika diutus ke Niniwe, karena ia menganggap bahwa Niniwe adalah kota najis dan terkutuk. Namun cara pandangnya diputar balikan oleh penyelenggaraan ilahi sendiri. Dikisahkan bahwa melalui ikan besar yang menelannya, Allah memutar haluan Yunus dan mencampur baurkannya dengan orang-orang Niniwe. Bahwasanya Allah mengasihi semua orang dan seluruh alam ciptaan ini. Allah bukan yang maha pilih kasih dan maha diskriminatif. Dalam ketercampurannya dengan orang-orang yang dianggap kafir itu, Yunus menjadi nabi yang dikenang sepanjang masa. Paus Fransiskus memberikan pesan yang relevan tentang poin ini. Bahwa kita harus menghindari godaan untuk menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Karena hal itu berisiko membuat gereja berubah menjadi suatu tempat pemisahan dan bukan persekutuan. Kita harus mengatasi godaan untuk menghakimi dan mengkategorikan atau mendiskriminasi orang lain. Kita juga harus menghindari mentalitas sangkar burung, nest mentality, yang menempatkan diri dalam sangkar burung pada puncak kelas sosial atau top of the class, dan menempatkan yang lain di bawah, di kejauhan, at a distance, atau tergoda untuk menjadi tertutup, being closed, dan menganggap diri istimewa, dan menilai yang lain sebagai outsiders, hingga merasa bermusuhan, menjadi brutal dan agresif terhadap mereka. Pandangan seperti ini adalah akar dari banyak kejahatan dan telah melahirkan diktatorship dalam sejarah dunia, dan hingga kini melahirkan banyak sekali ketidakadilan di alam raya ini. Yang keempat adalah pandangan agama yang tribalistik, di mana yang ilahi diyakini sebagai memihak kaum kami semata dan membenci kaum yang kami benci. Misalnya suatu kelompok menganggap diri sebagai umat pilihan Tuhan, sedangkan yang lain adalah umat dikutuk Tuhan. Sampai-sampai merasa sakit hati dengan kemajuan dan kebaikan kelompok lain yang dibenci itu.
Gradasi ekstrimnya adalah menyerang dan membantai kelompok lain karena menganggap bahwa darah mereka halal dan merasa bangga telah melakukan perang suci dalam jalan yang sangat biadab, tak berperi kemanusiaan, berlumuran kebencian. Dalam bentuk yang lebih lembut, tribalisme agama percaya bahwa Allah memang mengasihi semua makhluk, namun Allah memiliki kasih yang lebih khusus kepada kelompok kami saja daripada kelompok yang lain. Apa yang terjadi sesungguhnya adalah si picik memproyeksikan kepicikannya kepada Allah sebagai juga picik diskriminatif dan pilih kasih. Fenomena ini disebut sebagai tribalisme agama. Karena apa yang berlangsung mirip sekali dengan apa yang terjadi dalam pengalaman suku-suku atau tribes yang sedang bertikai. Kebencian dipupuk, dirawat, dan dikubarkan dengan berbagai ajaran dan teks-teks kitab suci. Nama Allah yang maha besar dan maha kuasa dibawa-bawa untuk mengobarkan keberanian, kebencian, dan semangat kekerasan. Allah diusung ke medan perang untuk membela kepentingan kami dan menghancurkan mereka sebagai musuh kami. Dalam nama Allah, orang menghancurkan, membunuh, dan membantai sesama. Itulah tribalisme agama yang sering kita saksikan hingga saat ini. Orang mengerdilkan Allah, mengkapling belas kasihan Allah, dan membenarkan permusuhan. Di awal pandemi COVID-19, kita masih mendengar pandangan yang santer dari orang-orang religius yang mungkin masih dipegang erat-erat oleh sebagian kita hingga kini, bahwa virus corona hanya menyerang orang-orang yang beragama lain saja, orang-orang kafir semata. COVID-19 bahkan dipercayai sebagai bala tentara Allah untuk menghancurkan orang-orang yang tidak beriman atau yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Seolah-olah Allah milik kita semata dan hanya menghendaki cara dan pandangan iman kita sendiri. Seolah-olah Allah itu maha keji, maha tega, ikut membantai dan membinasakan umat ciptaannya sendiri. Pesan Injil sungguh menentang pandangan sempit tentang kekudusan dan tribalisme agama. Perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati adalah salah satu contoh kritiknya. Kisahnya seperti ini. Ada seorang Yahudi yang dirampok dan dianiaya hingga babak belur di jalan dan dibuang begitu saja di pinggir jalan. Setting ceritanya rupanya menjelang jam ibadah. Sehingga tidak lama berselang seorang imam lewat di situ. Namun karena buru-buru hendak memasuki waktu ibadah yang sakral kudus, maka sang imam pun berlalu begitu saja, hendak memisahkan diri agar masuk dalam hadirat Allah yang maha kudus, maha terpisah. Apalagi darah dipandang sebagai sesuatu yang haram. Kemudian seorang Lewi, kalangan alim ulama, lewat juga. Namun karena hendak melayani sang imam di tempat kudus, di rumah ibadah yang kudus, dan karena alasan yang sama, maka ia pun menelantarkan sesama yang menderita itu. Mereka memilih memisahkan diri dari yang lain. Artinya set apart, terpisah. Kados, kudus. Demi Allah yang maha kudus, lagi maha terpisah, dan mengabaikan Allah yang hadir dalam diri sesama yang menderita. Lalu datanglah seorang Samaria. Mendengar nama Samaria saja, orang-orang yang menganggap diri kudus itu mau muntah rasanya. Karena orang Samaria itu dianggap sebagai orang haram, kotor dan najis, musuh bebuyutan. Menurut mereka, orang Samaria adalah orang yang tercampur dan tercemar berdosa. Mereka adalah kebalikan dari orang kudus. Karena nenek moyang orang Samaria di zaman penjajahan dulu kawin-mawin, tercampur dengan bangsa penjajah. Agama orang Samaria tercemar dengan anasir religiusitas yang dianggap bid'ah dan kafir. Destinasi mereka adalah di tengah-tengah api neraka. Begitu anggapan kebanyakan orang di masa hidup Yesus. Namun kisahnya sungguh luar biasa. Sungguh revolusioner. Orang yang dipandang sebagai dikutuk Tuhan dan tersesat itu malah tergerak oleh belas kasihan. Ia memandang orang Yahudi yang tak berdaya itu dengan berbela rasa. Pandangan umum penuh kebencian yang biasanya ia diterima, dibalasnya dengan tatapan penuh kasih. Dengan rasa kemanusiaan didorong oleh hati nurani dan akal sehatnya. Ia turun dari keledainya. Ia memeluk tanpa takut tercemar
bercampur dengan darah dan air mata sang korban, membersihkan luka-lukanya dengan anggur, dan membopongnya ke atas keledainya dan mengantarkannya ke penginapan yang pada masa itu beroperasi layaknya puskesmas atau rumah sakit. Ia membayar lebih dan meminta agar sang korban itu dirawat, serta berpesan akan kembali lagi setelah urusannya selesai. Dan jika uang berkelebihan yang ia berikan itu kurang, maka ia akan menambahkannya lagi. Dan Yesus bertanya, siapakah yang disebut saudara dalam cerita itu? Dan dalam konteks pemaparan ini, siapakah yang kudus di antara mereka? Cerita yang sangat revolusioner. Ia mendekonstruksi paham sempit tentang kekudusan yang memecah belah umat manusia. Ia mendekonstruksi pandangan yang hierarkis, kebencian dan pengurusakan alam semesta dan setiap makhluk yang dipandang rendah dan kotor tercemar. Paus Fransiskus berpesan, aku ingin melihat gereja yang bercampur dengan setiap makhluk yang hina dan dina, berbaur dengan gelandangan, orang sakit, miskin, para migran. Aku ingin gereja yang membela para korban, menyembuhkan alam dan dunia yang terluka. Gereja yang menyambut para migran, orang-orang pendatang beragama lain, orang-orang yang tertindas, yang dikucilkan, yang dipinggirkan, yang terbuang dan terlantar. Aku ingin gereja berbau, bau dari para gelandangan, bau dari orang-orang sakit, tua, renta, dan terlantar. Gereja yang membaur dan tercampur. Itulah gereja yang satu, kudus, dan apostolik, yang inkarnatoris itu. Gereja yang meneladani Kristus sendiri, yang mengusungkan dirinya dari kemuliaan ilahi dan kemegahan surgawi dan kudus terpisah untuk berinkarnasi, bercampur baur dalam darah dan daging, serta elemen-elemen alam ini. Itulah gagasan kenosis inkarnatoris Kristiani yang ditekankan oleh teologi ekofeminis. Dalam Kristus, kita dan seluruh alam raya ini semuanya saling terkait pelindang. Semua bersaudara, satu darah, satu udara. Kita semua anak-anak Adam, yakni yang berasal dari Adamah atau dari tanah, elemen alam ini. Kita saling terhubung, tak terpisahkan dengan bumi, dengan semua planet, dan semua makhluk di kosmos ini. Itulah antitesa dari pandangan sempit kekudusan dan tribalisme agama yang makin mengena ketika kita mesti menyembuhkan alam yang terluka demi membenahi semua struktur relasi yang picik dan menindas. Dari pemaparan yang telah saya kemukakan itu, kita dapat menyimpulkan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, visi dari ekoteologi feminis adalah tentang kesaling terhubungan yang menyejahterakan. Kita butuh revolusi imajinasi religi demi melahirkan cara pandang yang baru atau sebuah paradigm shift dari apartheid menuju interconnectedness, dari hierarchical worldview menuju egalitarian ekosphere, dari subordinasi menuju kesetaraan penuh penghargaan. Dalam bukunya yang berjudul Posisi dan Peran Manusia dalam Alam menurut Pandangan Deep Ecology Armenais, kakak kelas saya di Seminari Menengah Santo Yudas Tadius Langgur, Romo Dr. Barnabas Berti Oewutun MSc, yang hadir juga malam ini, menulis, setiap makhluk memiliki nilai intrinsik dalam dirinya sendiri dan dalam kebersamaan ekosfer, lepas dari nilai guna atau nilai instrumental yang diberikan manusia kepadanya. Setiap makhluk memiliki hak untuk merealisasikan dirinya, sehingga tidak bisa begitu saja dijadikan alat atau means bagi tujuan setiap manusia. Kewajiban moral manusia adalah untuk merawat alam semesta ini, karena manusia memiliki kemampuan fisik dan intelektual, atau meminjam istilah Thomas Berry, mode of being yang unik. Maka pendekatan etika yang diusung oleh teologi ekofeminis adalah pendekatan etika kepedulian yang menekankan pada empati, mercy and compassion, being in solidarity with the victims,
being in solidarity with the broken earth, the wounded creatures, the injured universe. Perspektif teologis yang dipakai adalah sudut pandang kaum marginal atau kaum terpinggirkan atau para korban, yakni dari perspektif orang-orang dan alam yang terluka atau yang dikenal juga sebagai a theology from the margins. Father Dani Pilario CM, guru dan pembimbing saya di Saint Vincent School of Theology di Adamson University Manila, Philippines, dalam pidatonya baru-baru ini di Saint John University New York mengingatkan, biarlah perspektif para korban menjadi kacamata kita dalam mengkritik kekuasaan ekonomi, politik, rasial, dan bahkan kekuasaan religi. Salah satu tantangan paling besar yang dihadapi gereja Katolik dan berbagai agama-agama yang patriarkal dewasa ini menurut saya adalah struktur patriarkis yang masih sangat kuat dalam organisasi dan budaya dan cara pandang keagamaan, di mana perempuan masih dipinggirkan secara sistematis dari struktur hierarki keagamaan. Menurut pendekatan ekologi yang integral, pembebasan alam dari pengerusakan yang dilakukan oleh manusia harus berjalan bersamaan dengan pembebasan orang-orang tertindas dari semua bentuk penjajahan, dari semua bentuk peminggiran, dari semua bentuk ketidakadilan yang ada. Artinya apa? Pelestarian alam itu membutuhkan pendekatan yang holistik di segala bidang kehidupan, termasuk sikap yang positif dan keteladanan dari lembaga-lembaga keagamaan dalam memperlakukan perempuan, termasuk untuk menadiskan perempuan menjadi imam, uskup, dan paus, dan melibatkan perempuan dalam struktur eklesia. Bagi teologi ekofeminis, struktur dalam rumah ibadah mempengaruhi struktur politik dan struktur sosial. Demikian pun sebaliknya. Dengan demikian, perjuangan membenahi struktur-struktur relasi yang asimetris dan budaya pengerusakan alam dan sesama menjadi sulit, yaitu karena perjuangan ini adalah perjuangan melawan diri sendiri, diri kita sendiri. Perjuangan ini adalah perjuangan melawan kepentingan diri sendiri. Itulah sebabnya Sally McPhee mengatakan bahwa musuh terbesar dari pembebasan ekologis adalah diri kita sendiri. Saya ingin menutup dengan usulan praksis yang dikemukakan oleh Elizabeth Johnson, yakni yang saya sebut sebagai 3 aksi ekoteologis, yaitu yang pertama, kontemplasi, yaitu kemampuan untuk memandang alam dan setiap makhluk dengan mata spiritual kontemplatif, penuh belas asih, takjub, dan kagum, menemukan keindahan, nilai intrinsik pada diri setiap makhluk yang menggerakkan hati untuk mengasihi dan merawat. Laksana mata kontemplatif ilahi dalam kisah penciptaan yang melihat setiap makhluk ciptaannya satu persatu dan semuanya dalam kebersamaan baik adanya. Itulah mata keteladanan Santo Fransiskus dari Assisi yang menyimak suara jangkrik dan menganggapnya sebagai puji-pujian yang melantun kepada pencipta dan pemilik alam semesta raya, yang melihat matahari, bulan, bintang, angin, air, api, bumi, dan tumbuh-tumbuhan sebagai saudara kandungnya sendiri yang dikasihinya, karena Allah mengasihi setiap makhluk yang diciptakannya. Kedua, hidup asketis, yaitu kemampuan menahan diri dari kecenderungan konsumeristik, karena setiap konsumsi yang berlebihan selalu menanggungkan beban kepada yang lain, dan setiap keserakahan tanpa batas adalah perampasan dari hak-hak orang yang terpinggirkan dan pengerusakan atas kebaikan alam. Dan ketiga, aksi kenabian atau profesi, yakni keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar atau yang salah itu salah. Keberanian untuk membela hak orang dan alam yang tertindas, dan untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka
bahkan ketika berhadapan dengan orang atau kelompok lalim yang berkuasa. Akhirnya, sejak awal saya sengaja menggunakan ilustrasi pelukan kepada pohon yang terinspirasi oleh Chipko Andolan atau gerakan Chipko dari perempuan-perempuan pemberani di India yang berkorban menyelamatkan pohon-pohon dan hutan mereka. Secara simbolis, aksi memeluk pohon itu selain menunjukkan gestur mengasihi dan mengayomi alam, ia juga mengingatkan saya pada pesan profetis lain dari tradisi Hindu yang sangat populer, yakni semangat kenabian yang disebut sebagai Satyagraha, dari kata Satya yang berarti kebenaran dan agraha yang berarti memeluk dengan teguh. Satyagraha berarti memeluk kebenaran erat-erat, bahkan ketika orang menciburmu sebagai orang gila. Satyagraha berarti memeluk kebenaran dengan teguh. Bagi saya, JPIC OFM Indonesia telah menemukan dan menjunjung tinggi kebenaran itu, yakni bahwasanya alam semesta harus dijaga dan dirawat, dan bahwasanya semua bentuk penjajahan dan ketidakadilan harus dihapuskan. Terima kasih banyak telah menginspirasi kita semua. Sekarang saya kembalikan kepada Mas Nino untuk memandu kita dalam sesi komentar, pertanyaan, dan diskusi bersama. Saya ingin juga dengar masukan, pengayaan, dan mau belajar dari pandangan rekan-rekan semua. Oke, terima kasih Bung Petrus. Luar biasa presentasinya. Padat gitu ya informasi yang disampaikan. Saya bacain pertanyaan aja dulu ya Bung ya. Oh, silakan. Sudah ada pertanyaan di chat. Sudah ya? ada beberapa. Banyak ya, silakan. Ini dari Pak Aryadi G. Pak Petrus, saya mau bertanya tentang patriarki itu budaya, praktek dan kebiasaan dari tradisi atau karena keyakinan di negara-negara Timur Tengah dengan adanya pembatasan peran perempuan atau terkait politik dan kebijakan negara yang berkaitan dengan program kependudukan seperti di Tiongkok misalnya, bagaimana praktek di Indonesia? Baik, satu-satu ya Mas Alninho, Ya. karena kalau pertanyaan banyak saya biasanya lupa. Terima kasih banyak Pak Aryadi, pertanyaannya bagus. Itu juga menjadi banyak pertanyaan dalam diskursus teologi feminis atau ekofeminis, kajian arkeologi dan sebagainya. Saya baca dalam See Who Is the Mystery of God in Feminist Theological Discourse, karya Elizabeth Johnson. Dia mengatakan dan meminjam beberapa penelitian sejarah, mengatakan bahwa sesungguhnya budaya patriarkis itu berkembang ketika perang, kemudian para pemenang, kelompok komunitas atau bangsa pemenang itu merampas, mempampas tidak hanya harta, tetapi juga perempuan dari lawan yang ditaklukkan. Dan itu kemudian dibawa ya ke komunitasnya, yang kemudian membangkitkan cara pandang yang hierarkis tadi, ya, di mana ada kelas slaves, ya, hasil pampasan, termasuk teristimewa perempuan. Karena menurut Elizabeth Johnson dalam catatan itu, ya, biasanya dalam perang laki-laki dibantu, perempuan di bawah, dan itu salah satu catatan sejarah. Kalau kita membaca teologi feminis secara lebih dalam, banyak sekali para pemikir feminis, sejarawan, arkeolog yang mengatakan bahwa sejarah awal-awal itu justru boleh dikata mengagungkan keilahian perempuan, goddess religion. Ya. Kalau kita lihat masuk ke dalam diskursus feminis, maka
banyak sekali penemuan artefak arkeologis ya yang menemukan bahwa agama yang mula-mula menurut penemuan mereka adalah sangat berpusat pada perempuan ya, goddess religions. Dan belakangan mereka berusaha untuk modify itu ya, ada beberapa teolog feminis yang radikal yang kemudian menginisiasi kembali ya, merevive goddess religions itu. Secara umum kita bisa mengamati juga bahwa memang budaya patriarkis itu berlangsung di mana-mana. Dalam tradisi suku saya juga di Adonara sangat patriarkis. Misalnya nama family name atau nama klan itu mengikuti klan dari ayah dan sebagainya dan sebagainya. Tentu saja kajian kalau mau menelusuri secara lebih detail dari setiap konteks, maka pasti kita akan menemukan jawaban-jawaban yang berbeda, dan kebetulan saya tidak ahli di bidang itu ya, tetapi bacaan saya terkait Elizabeth Johnson, dia sempat mengatakan seperti ini. Mudah-mudahan membantu Pak Arya. Oke, ini yang raise hand ya tunda dulu ya, nanti terakhir setelah pertanyaan yang di chat dibacakan. Ini dari Sabar. Pak Petrus, mohon izin bertanya bagaimana perspektif kajian Bapak tentang solusi yang digagas ada poin kritis 2 dan 3 tentang hidup ugahari. Jika ugahari dilakukan oleh penduduk bumi yang sudah overpopulasi dan terus bertambah, apakah mungkin masalah kerusakan lingkungan akan selesai? Baik. Ya, dalam semangat Fransiskan, teristimewa kita sedang mengenang keteladanan Santo Fransiskus, saya melihat ini salah satu terobosan yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kita melihat mentalitas konsumeristik, mentalitas yang mengakumulasi harta kekayaan tanpa batas, maka kita akan menemukan bahwa banyak orang yang terpinggirkan karena keserakahan. Jadi memang spiritualitas keugaharian menurut saya akan sangat membantu. Kalau kita hanya mengambil secukupnya dari alam, saya yakin kita bisa lebih banyak berbagi. Kita bisa lihat saja, misalnya ada orang-orang kaya yang punya properti, rumah yang besar, beberapa rumah tanpa orang yang menghuni. Sementara di pihak lain, banyak sekali orang tanpa rumah. Banyak orang, bahkan orang-orang pribumi yang datang lebih dulu di tempat itu, kehilangan tanah, bahkan kehilangan rumah, dan malah menjadi orang pos, kontrak di tanah, di kampung halamannya sendiri. Jadi keugaharian bukan untuk keugaharian itu sendiri, tetapi lebih jauh adalah semangat untuk berbagi. Sikap keugaharian berarti dengan demikian kita telah berbagi dengan yang lain, dan juga diikuti dengan semangat yang sungguh-sungguh konkret membantu orang-orang yang berkesusahan dan sebagainya. Jadi menurut bacaan saya, spiritualitas itu sungguh akan membantu menghadapi krisis ekologis, kesengsaraan, kemiskinan, dan sebagainya. Demikian dari pandangan saya. Saya belum sempat mendalami secara lebih mendetail, secara saintifik tentang demografi dan sebagainya, tapi dari pengamatan akal sehat, kita bisa meyakini bahwa ini salah satu yang bisa membuka mata. Ya. Bangsa-bangsa yang berkuasa, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya raya, teristimewa orang-orang yang serakah. Oke, ini ada sedikit tanggapan, lebih ke arah tanggapan sepertinya dari Imam Senuzir. Konsep teologi ekofeminisme saya kira kurang tepat untuk mencetak pola pikir egaliter bagi manusia. Karena teologi itu sendiri sebetulnya sudah membahas hubungan antara Tuhan dan makhluk hidupnya yang bersifat hierarkis. Yang kita sama-sama tahu bahwa Tuhan adalah yang disembah dan makhluk ciptaannya adalah yang menyembahnya gitu.
saya kira hal ini malah menumbuhkan pola pikir hierarki yang mana nanti takutnya malah mensubordinasi alam atas manusia sebagai tuannya. Artinya manusia merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada alam. Baik, bagi saya teologi itu suatu konstruksi yang harus didasarkan pada ethical criteria. Jadi teologi harus mengarah pada ethical criteria. Pada konteks hierarki dan ketidakadilan, maka panggilan etis adalah ke arah kesetaraan. Nah, teologi sebagai konstruksi refleksi manusia sedapat mungkin memperhatikan isu-isu terkait ethical criteria tadi ya, dalam arti ketika kita menghadapi pendekatan antroposentrisme yang merusak alam ataupun pendekatan hierarkis yang melahirkan ketidakadilan, misalnya ketidaksetaraan gender, maka para teolog feminis atau eco-feminis theologians berusaha menghadirkan cara merefleksikan teologi secara baru. Lalu dikaitkan dengan kriteria etis semacam itu, maka muncullah tadi ya, yang saya sebut sebagai etika kepedulian atau teologi yang memperhatikan tentang belas kasih, interconnectedness, tetapi juga relasi yang mutual, relasi yang setara. Nah, dari situ diangkatlah konstruksi teologi yang mengarah kepada katakanlah the opposite dari teologi yang hierarkis. Jadi kalau kita lihat dalam tradisi Katolik, maka misalnya sudah sempat dibahas juga oleh Romo Iron kalau saya tidak salah, dalam tradisi teologi Katolik atau kekristenan, teologi yang mengarah kepada kesetaraan itu didekatkan, ditautkan secara langsung dalam teologi tentang Trinity atau Tritunggal, Allah yang Maha Kudus, yang berada dalam kesetaraan, kesalingan, mutualitas, dan saling mengasihi. Jadi disitulah paradigmanya dibangun di atas model Trinitarian seperti itu. Jadi saya melihat bahwa justru dalam tradisi teologi kekristenan, semangat kesetaraan itu sangat kuat dan sangat sentral, sangat ortodoks dalam arti itu. Artinya itulah asal muasal ataupun dasar yang sangat fundamental bagi konstruksi teologi yang mengarah kepada kesetaraan dan mutualitas, kesalingan, saling mengasihi, penuh penghargaan. Jadi saya tidak melihat bahwa konstruksi teologi ke arah kesetaraan seperti ekofeminis teologi ini berlawanan dengan tradisi yang asali dari kekristenan sendiri. Misalnya justru teologi kekristenan itu didasarkan pada pengalaman inkarnasi Yesus sendiri. Allah yang mengusungkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Jadi tidak hanya kesetaraan, kekuasaan kalau kita mau berbicara tentang lawan atau kritik ekoteologi feminis atas kekuasaan yang unilateral, malah dalam kekristenan tradisi yang diangkat adalah tradisi pelayanan. Semakin tinggi pemimpin, dia harus mengusungkan diri sebagai hamba untuk melayani. Dan itu berangkat dari pengalaman iman kekristenan dalam tradisi yang sangat sentral, sangat hakiki dan fundamental. Jadi kayaknya seperti itu. Dalam sejarah teologi itu dibangun berdasarkan konteks, berdasarkan epistemenya masing-masing. Maka kita melihat kita masuk pada zaman di mana kita berhadapan dengan ketidakadilan yang sangat serius atau kerusakan alam. Dan juga kesadaran baru, ya, kesadaran baru tentang hak asasi manusia dan kesetaraan. Jadi zaman berubah, teologi pun harus lebih kontekstual dan relevan sesuai dengan zaman yang berubah ini. Demikian kira-kira yang terbersit di benak saya tentang pertanyaan tentang kesetaraan dan teologi ekofeminis. Kalau boleh saya komentari sedikit, Bung Petrus. Jadi ekoteologi feminis ini punya sifat dekonstruktif terhadap 3 struktur yang sudah dianggap mapan sebetulnya ya.
pertama struktur patriarki, yang kedua struktur teologi Kristen, dan yang ketiga relasi antara manusia dengan alam yang dilihat sangat-sangat antroposentrik gitu bisa dibilang. Jadi punya 3 nilai dekonstruksi itu gitu. Iya. Tentu saja kita melihat bahwa ekoteologi feminis dari namanya saja itu mengarah kepada isu ketidaksetaraan gender dan kerusakan alam. Ya, jadi refleksinya berputar ke arah sana. Namun dilihat dalam pendekatan yang lebih integral dan holistik, kritik ekoteologi feminis itu mengena kepada setiap bentuk kejahatan, ketidakadilan, dan relasi yang asimetris dalam berbagai bentuk, misalnya penjajahan, diskriminasi, xenofobia, islamofobia, dan sebagainya. Ketakutan kepada para migran dan sebagainya. Jadi bangunan dasar atau logika dasar dari asumsi ekofeminis teologi itu sangat relevan juga ya untuk mengkritik segala bentuk ketidakadilan dan kejahatan yang didasarkan pada pandangan yang hierarkis, di mana kita melihat atau kelompok yang berkuasa yang dominan menganggap kelompok lain lebih rendah, lalu kemudian dilabel dan ditambahkan dengan pemahaman-pemahaman religius ya, seperti muncullah istilah bid'ah atau kafir, tercemar dan sebagainya yang melegitimasi penindasan dan ketidakadilan bahkan pengerusakan yang kita buat. Jadi seperti itu Mas Alninyo. Boleh urun rembuk. Boleh Pak Ari. Oke. Dari pertanyaan Mas siapa tadi itu, saya melihat ada 2 kata yang memang harus dijernihkan, yaitu hierarki dan egaliter. Ya. Jadi hierarki dalam relasi manusia dengan Tuhan dan manusia itu kalau dirunut dari akar katanya hieros archos, ya, itu beda pada level manusia. Ya, kalau manusia kan hierarkinya itu karena ada pengudusan, ya, pentahbisan, ya, legitimasi macam itulah. Nah, sementara pada Allah itu tidak perlu karena dia memang sumber segala kekudusan, sumber segala kekuasaan. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua tentang egaliternya yang tadi dikhawatirkan akan menghasilkan paradigma yang justru antroposentris itu tidak, dalam arti karena egaliter manusia dan alam, kalau juga mengacu pada teorinya Whitehead sama Skolimowski itu kesetaraannya itu kesetaraan sebagai ciptaan gitu. Nah, 2 hal itu saja yang mau saya tambahkan sehingga kita tetap menempatkan Allah sebagai sesembahan itu bukan dalam konteks hierarki saya mahasiswa dan Pak Petrus dosen gitu, tetapi sesembahan dalam arti saya bersama alam ini ciptaan, ya, dan dia sang pencipta, ya, terbatas dan tak terbatas macam itu. Bukan dalam arti hierarki mendapatkan penyembahannya karena mendapatkan pengudusan atau legalisasi atau apalah gitu. Itu saja, mudah-mudahan tidak menambah ruwet. Terima kasih Pak Ari, itu poin yang bagus ya. Saya justru melihatnya pada pusat teologi kekristenan, Allah itu merendahkan dirinya, ya, bercampur dan menyetarakan dirinya untuk melayani. Jadi kekuasaan di sana adalah pelayanan. Ini sangat luar biasa ya, sangat revolusioner ya terhadap pandangan yang hierarkis dan juga kekuasaan yang unilateral yang saya sampaikan tadi. Bahwa justru Allah dalam kekristenan, Allah dalam pandangan Kristiani adalah Allah yang bercampur, Allah yang turun untuk terlibat bersama, journey with, berjalan bersama. Allah yang memasang tenda di antara umatnya yang sedang berpetualang, yang sedang journey towards Exodus.
towards kemaslahatan. Jadi justru Allah dalam pandangan ini, teristimewa yang ditekankan dalam ekofeminis teologi adalah Allah yang justru merendahkan dirinya. Jadi tidak hanya setara, tetapi bahkan merendahkan dirinya. Maka kisah nativity itu sangat luar biasa, inkarnasi. Allah lahir di gubuk, di kandang, di luar kota, bersama orang-orang yang terbuang. Itu sesuatu yang sangat revolusioner ya dalam hal ini. Artinya apa? Justru Allah menyamakan dirinya dengan orang yang paling hina dina. Pada kalau tatanan piramidal, pada yang paling terbuang, outcasted, yang paling rendah. Nah itu bagi saya poin krusial yang diangkat oleh ekofeminis teologi, dan Allah yang menjadi manusia, tidak hanya menjadi manusia, menjadi daging, ya, mengambil elemen dari alam, ya, dan journey with itu dalam diri Yesus melayani, bercampur, terlibat dengan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang terbuang, orang-orang lapar, orang-orang yang sakit dan sebagainya. Bahkan wafatnya itu dalam cara yang paling hina dina, digantung di kayu salib di luar kota. Jadi di situ poin paradigma yang dibuka, ya, yang mencerahkan terhadap dan juga mengkritik cara pandang teologi yang hierarkis atau sikap hierarkis dan budaya yang hierarkis. Saya harap itu bisa menambahkan, membuat supaya tidak lebih ruwet apa yang ditambahkan juga oleh Pak Ari tadi. Saya lihat sudah banyak teman yang angkat tangan. Ini sudah banyak yang raise hand. Saya mulai dari tadi pertama ada Bapak Kons Danggur, silakan Bapak. Silakan Kraing Kons. Biasanya sangat profetis Kraing Kons ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semua kita, baik para frater, para suster, dan teristimewa para pembicara yang begitu lugas, begitu mendalam, dan tentu bagi saya suatu hal yang baru, apalagi saya yang tidak pernah ke gereja, jadi saya baru paham mengenai hubungan ini. Menarik sekali mengenai feminisme ini. Memang ini menjadi isu global, ya. Nanti larinya itu kepada antroposentris yang tadi Ahmad Petrus sudah sampaikan itu, dan larinya juga kepada kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Saya mulai dengan komentar mengenai Elizabeth. Saya melihat Elizabeth ini suatu pejuang, ya, dan melihat tiga hal. Yang pertama relasi dengan Tuhan, relasi dengan alam, dan relasi manusia. Saya bandingkan masyarakat adat di Baduy itu ada tiga tabungan inti, tabungan kaidah, dan tabungan pragmatis. Jadi inti itu adalah hubungan dengan alam, hubungan dengan pencipta, lalu kaidahnya itu bagaimana mengaturnya, lalu bagaimana melanjutkannya, praksisnya. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya hal-hal yang tadi disampaikan materinya itu tidak terlalu jauh dari masyarakat adat kita. Itu hal-hal yang sangat prinsip itu mengenai hubungan dengan alam. Bagaimana mereka memunculkan kearifan lokal mereka di dalam menjaga alam. Nah, itu satu. Kalau di daerah-daerah tertentu ada langit dan bumi. Bumi itu adalah ibu. Jadi kalau menginjak ibu berarti merusak ibu. Itu ada gender juga. Itu dalam tataran praktis bahwa memang nenek moyang kita atau para leluhur kita sudah memikirkan mengenai gender ini. Karena itu sumber. Kalau di daerah Flores, kalau salah itu, bumi adalah ibu. Dan di mana-mana itu menyebut itu ibu. Gitu. Dan kalau kita lihat dari pejuang-pejuang tambang yang merusak lingkungan itu, yang suara yang paling nyaring itu adalah perempuan. Kasus yang baru-baru ini terjadi di Manggarai,
Yang nyaring itu adalah perempuan. Bahkan mereka menyatakan tanah tidak akan beranak cucu. Nah, ini kan sangat dalam ini. Tidak beranak cucu. Begitu dekatnya dengan alam. Gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama untuk hal ini, bagaimana merelasikan konsep-konsep ini, yang tradisi ini dengan konsep-konsep yang diajarkan oleh gereja. Itu satu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan tadi ada sebut kamu dan kami. Saya singkatkan, kamu kafir, kami yang kudus. Nah, pertanyaannya itu singkat saja. Apakah ini kegagalan dari para tokoh-tokoh agama untuk merelasikan? Ya, mohon nanti penjelasan itu, Ama. Karena saya ini jarang ke gereja. Jadi gimana itu, Ama? Terima kasih, Ama. Baik. Ya, kudusannya jangan di sini, Pak. Terima kasih, Krang Kons. Tentang kearifan lokal ya, itu sangat diperhatikan dalam kajian teologi kontemporer ya. Teologi ekofeminis itu sebenarnya memiliki metode yang sama ya dengan teologi pembebasan dan juga teologi proses dan beberapa teologi kontemporer dewasa ini yang tidak hanya berangkat dari isu atau masalah kontemporer atau the sign of times ya, to see the real issues ya, masalah katakanlah dalam hal ini ecological crisis ya, atau juga ketidaksetaraan gender ya, tetapi mereka juga masuk ke level yang berikut ya, to judge, artinya merefleksikan, menganalisa dari berbagai sudut pandang, termasuk kearifan-kearifan lokal ya. Dalam hal ini berangkat dari the world view of the people ya, misalnya kajian antropologi, sosiologi, dan psikologi dan semua ilmu yang lain, termasuk kemudian mengkaji dari sudut pandang teologi. Kemudian mengarah kepada to act ya, aksi yang konkret. Jadi ini keseluruhan metode dalam teologi ekofeminis. Tentang kearifan lokal, katakanlah folk stories ya, cerita-cerita rakyat, kearifan-kearifan lokal yang lain, mungkin pantun, mitologi dan sebagainya tentu masuk sebagai hal-hal yang memperkaya teologi kontemporer, dalam hal ini ekofeminis teologi. Kalau kita kaitkan dengan tradisi gereja dan tradisi Alkitabiah, sebenarnya seperti yang sudah saya katakan tadi, banyak sekali metafora, perumpamaan, majas, simbol-simbol, analogi yang dipakai tentang perempuan di dalam kitab suci dan juga dalam tradisi teologi. Tentu saja catatan kritis bagi pemanfaatan kearifan lokal dan simbol-simbol itu adalah kita tidak mengarah kepada pembalikan struktur hierarkis sehingga misalnya perempuan mendominasi atau kisah-kisah perempuan yang mendominasi. Kalau saya baca dalam teologi ekofeminis, sama juga dengan ekofeminis filosofi, ada salah satu bahaya yang selalu kembali ya ketika kita mengaitkan alam dengan perempuan. Nah, jadi mereka juga mengkritik what they call as we feminize nature and naturalize women ya, karena ketika dimasukkan dalam cara pandang yang hierarkis, maka kemudian perempuan tetap karena diidentikan dengan alam, maka perempuan menjadi kembali lagi the second class dan sebagainya. Atau ekstrim yang lain yang kita hindari adalah bahwa seolah perempuan kembali mengambil dominasi kekuasaan di puncak piramida yang hierarkis. Jadi semuanya itu harus ditaruh pada konteks saling memperkaya. Jadi Elizabeth Johnson mengatakan untuk mendobrak dominasi simbol-simbol yang patriarkis atau peminggiran simbol-simbol atau cerita-cerita yang lain, maka dia menyebut pendekatan yang sebut sebagai many names or many ways to talk about God, di mana setiap keutamaan, kearifan yang ada bisa dipakai untuk membahasakan Allah, sebagaimana yang ada di Alkitab. Maka kita punya berbagai metafora
yang ada untuk membahasakan Allah, sehingga tidak ada yang menguasai atau memonopoli. Karena setiap monopoli simbol tentang Allah ya akan mengarah kepada pendekatan yang literal, harafiah, dan juga melegitimasi dominasi kelompok tertentu yang punya suara yang lebih kuat atau narasi yang lebih komplit terhadap cerita-cerita yang lain. Jadi dia lebih mengarah kepada kebinekaan, pluriformity of symbols and metaphors of God. Begitu, Kraeng Kon. Saya harap saya sudah menjawab pertanyaan Kraeng ya. Tadi Kraeng punya 2 pertanyaan ya. Ya, yang kamu tadi. Kami beriman, kamu kafir tadi. Belum. Ya. Soal dikotomi kafir. Oke, ya itu sebenarnya yang dikaji ya dalam konteks ini adalah akar dari konstruksi teologi ya. Bahwa teologi bahkan Alkitab itu berakar pada konteksnya. Dan ketika dikonstruksi ya dalam konteks pertikaian dan perang, kita melihat bahwa teks-teks kitab suci, ritual-ritual kitab religius itu dipakai untuk melegitimasi, untuk mengobarkan keberanian. Saya lupa apakah dalam webinar ini ya pernah disinggung juga bahwa sejak lama ada peran dari saman ya, peran dari para dukun yang religius ya, atau para imam ya, priest or priestess yang mengambil peran ya di dalam konteks pertikaian dan perang. Fungsi mereka apa? Mengobarkan semangat dengan kekuatan yang supernatural, dengan kisah-kisah mitologis untuk mengobarkan semangat perang. Nah, itulah yang kita sebut sebagai tribalisme agama yang diwariskan sampai sekarang. Maka catatan di sini adalah bahwa kita harus bersikap kritis. Paradigma yang mau diubah adalah dari tribalisme agama kepada universalism atau kasih Allah yang universal. Allah yang mencintai semua makhluk, Allah yang bukan memilih kasih, tetapi mengasihi semuanya. Nah, jadi itu kira-kira barangkali analisa ya, mengapa tribalisme agama itu muncul dalam konteks macam apa, dan apa yang ditawarkan dalam teologi ekofeminis. Baik, saya kira seperti itu. Ya. Yang kedua ada Bapak Paulus. Silakan, Bapak. Terima kasih, Bapak Petrus. Terima kasih, Bang. Pemaparan yang luar biasa. Kebetulan ini saya senang, saya ini satu alumni SMA rupanya ini. Ya, dari Seminari Santo Yudas Thadeus Langgur ya. Santo Yudas Thadeus Langgur. Pak Petrus, saya kurang paham teologi, tetapi mungkin saya sedikit meracik sari-sari yang Bapak Petrus sudah sampaikan. Saya punya sedikit pandangan yang mungkin saja keliru karena saya kurang paham teologi. Ketika konsep antropomorfisme dalam konsep kaum beragama secara konseptual ikut turut serta melakukan tindakan-tindakan asimetris relasi-relasi manusia dengan sesamanya, termasuk gender, apakah boleh dikatakan bahwa kaum beragama harus bertanggung jawab? Orang yang menganggap diri agamis ini dia juga wajib punya tanggung jawab terhadap dunia ini. Karena dia turut serta ya, kita lihat saja kalau seorang yang mengatakan dirinya itu imam atau lain, kalau bicara di mimbar kan tidak bisa diinterupsi. Dianggap ini sudah sabda Tuhan yang sudah ya validitasnya luar biasa dan tidak bisa diragukan kesalahannya. Apakah, jadi pertanyaan saya, apakah kaum beragama yang menganggap diri paling benar dan paling hebat itu orang harus bertanggung jawab terhadap chaos yang terjadi ini?
yang terjadi dalam relasi-relasi asimetris itu. Apakah mereka kaum beragama ini wajib untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak hanya berbicara buat semacam ensiklik atau apa, Laudato Si tadi yang digambarkan untuk diikuti oleh seluruh bangsa ini, tetapi harus membuat satu aksi yang benar-benar harus merubah perilaku patriarkat ini, bahwa membangun analogi-analogi itu yang membuat sehingga terjadi kerusakan dunia ini, kerusakan relasi-relasi, termasuk kenapa kaum feminis ketiga tokoh tadi menjadi harus memperjuangkan eksistensi mereka sebagai tanah, sebagai ibu yang harus dijaga. Saya pikir konsep antropologis ini juga harus dimaknai. Tadi ya Bapak Konsdangur katakan, di kampung-kampung kita dari dulu orang paham bahwa tanah itu ibu. Nah, kearifan lokal itu harus dilihat sebagai bagaimana perjuangan kaum ibu terhadap makna bumi ini bagi eksistensi manusia. Pertanyaan saya intinya di situ, Bapak. Apakah orang yang menganggap diri paling suci, paling hebat ini wajib bertanggung jawab karena menganggap bahwa mereka adalah kehadiran Allah di dunia? Tadi secara analogi dikatakan bahwa Allah itu laki-laki, maka semua yang dikatakan laki-laki itu adalah yang paling benar dan paling baik. Sudah pakai jubah adalah yang paling benar, maka perempuan pun dialienasi demi kepentingan subjektif yang mungkin terselubung. Mungkin itu Bapak, mohon maaf saya kurang paham teologi, tapi saya harap bahwa bisa dimengerti maksud saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Abang Paulus. Kalau kita lihat di sini, maka dalam konteks komunitas beriman tentu ada pengaruh paradigma atau worldview, religious worldview yang mempengaruhi behavior atau perilaku umat, komunitas pendukung dari teologi atau iman dan ajaran dalam komunitas tersebut ya. Jadi dalam konteks itu pasti ada kesalingan, ada pengaruh ya. Maka ajaran-ajaran yang katakanlah hierarkis tadi dan sebagainya itu bisa tentu akan mempengaruhi psyche dari umat beriman. Karena apa? Ada legitimasi supernatural ya. Ini kekhasan dalam agama-agama ya. Misalnya dikatakan bahwa ini wahyu dari yang ilahi, maka tidak ada verifikasi langsung ya untuk memvalidasi itu. Maka misalnya Elizabeth Johnson itu sangat mewanti-wanti semua bentuk simbol atau cara bicara kita tentang Tuhan, dan itu menjadi salah satu kunci dekonstruksi dalam teologi ekofeminis. Mereka berusaha membenahi cara bicara tentang Tuhan karena menurut Elizabeth Johnson misalnya dia meminjam pemikiran dari Clifford Geertz yang mengatakan bahwa simbol-simbol tentang Tuhan itu adalah proyeksi dari dalam diri umat manusia tentang apa yang paling berharga dalam hidupnya. Itulah keutamaan yang tertinggi ya. Jadi kalau simbol-simbol itu mengarah kepada kekerasan, misalnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, misalnya ketidakpedulian atau apatis dan sebagainya, itu akan mempengaruhi bagaimana umat beriman berlaku setiap hari. Maka kembali lagi kita perlu mengubah imajinasi, cara pandang kita, bahkan merekonstruksi teologi. Seperti yang saya katakan tadi, Elizabeth Johnson mengatakan bahwa teologi harus di-revision ya, dibenahi kembali sehingga semua ajarannya itu bisa memperhatikan kesaling terhubungan dan juga penghargaan terhadap setiap makhluk. Jadi itu salah satu hal yang kritis dalam agama-agama adalah tadi orang melihat simbol-simbol supernatural, kemudian menganggap itu sebagai kebenaran yang mutlak.
Jadi selalu dalam beriman dibutuhkan sikap kritis. Saya tertarik dalam tradisi Buddhisme, misalnya Siddhartha Gautama mengatakan Anda harus selalu bersikap kritis kepada siapapun, termasuk kepada teks-teks suci, bahkan kalau itu datang dari saya. Jadi sikap kritis itulah yang harus dijaga. Ya. Yang terjadi malah sebaliknya, orang berusaha melegitimasi, menjustifikasi kepentingannya, termasuk kepentingan politik, kepentingan keistimewaan, privilege, religius dan sebagainya, dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci, simbol-simbol kitab suci. Kekatolikan dewasa ini ya, sebagaimana sangat ditekankan oleh Paus Fransiskus, kita harus berhati-hati dan mengkritik atau beralih dari klerikalisme yang menganggap bahwa klerus atau orang-orang tertabis itu benar, diistimewakan, sakral, dan ya harus diikuti begitu saja. Nah, di balik itu tentu soal daya kritis ya, tapi juga kerendahan hati dari semua pihak, bahkan tadi ya spiritualitas kenosis yang saya katakan dari semua pihak. Teristimewa ya tadi kita sebut sebagai kaum klerus yang mungkin pada kebanyakan konteks dipandang berada di puncak piramida kekuasaan. Karena hierarki dalam gereja Katolik adalah tentang pelayanan. Kekuasaan adalah melayani, bahkan mengusungkan diri untuk mengambil bentuk atau posisi paling rendah di antara yang ada. Mungkin seperti itu, Pak Paulus. Terima kasih, Bapak Petrus. Berikutnya, ini masih ada ya, injury time sekitar 4 menit. Masih ada 2 penanya. Ya. Dimohon singkat, karena saya sudah diperingati oleh panitia. Oke. Silakan, ini Romo namanya Pascalis. iPad. Nah, itu Romo Pascalis KH dari Filipina. Silakan Romo. Silakan Romo. Sudah bisa dengar? Sudah, Mas, sudah. Oke. Dalam tesis utama ekologi feminis dikatakan bahwa penyebab dari semua ketidakadilan adalah peminggiran perempuan dan pengrusakan alam serta segala bentuk penjajahan adalah cara pandang terhadap dunia secara hierarkis, relasi yang tidak setara dalam kehidupan bersama. Saya melihat realitas kita dalam hidup, bahwa siapapun kita masuk dalam grup, struktur itu sendiri. Ada anggota dan ada pemimpin. Seringkali kalau ketidakadilan itu terjadi disebabkan oleh anggota, ada hukumnya yang pasti dan jelas. Tetapi kalau ketidakadilan itu, ketidaksetaraan itu, atau permasalahan muncul dalam struktur itu, datang dari yang dikatakan pemegang kendali, siapa yang berhak menghukum mereka? Kepada siapa mereka harus bertanggung jawab? Ya. Karena selama ini dalam suatu struktur yang pasti jelas ketidakberesan itu selalu kalau di sepertinya koneksinya hilang. Iya, nge-lag. Pindah dulu aja ke penanya berikut. Pindah dulu. Pindah dulu aja, silakan. Silakan, Romo Kans. Itu Pascalis. Paman Pascalis masih ini, masih ada signal kah? Disebut. Koneksinya kayaknya putus. Oke. Kuyapit, terima kasih. Sama-sama, Dik. Untuk pencerahan malam ini, meminjam istilah Suster
Helen di MST dulu, ini membawa saya seperti imaginative remembering. Mengingat kembali pesan-pesan dari dulu, tadi ketika Kuya Pit membahas tentang Elizabeth Johnson, ada ingatan saya itu melihat buku ini. Kuya masih kenal betul ini. Mary so full of grace, so full of God, yet so much ours, dari Sister Kathleen. Ini dulu Sister, termasuk Elizabeth Johnson, ada semua di dalam buku ini. Ya. Saya melihat ini ada kemiripan antara Elizabeth Johnson dengan pemikiran radikal dari Albert Nolan, seorang imam Anglikan di South Africa. Dia juga membahas tentang relasi antara Allah, diri sendiri, sesama, dan alam. Itu menurut Nolan, dia bahwa spiritualitas itu terletak pada kepekaan, kepedulian, empati. Tadi Kuya Petrus sudah sebutkan yang lain, interconnectedness segala macam. Tapi saya pikir ini itu yang pertama dari yang Elizabeth Johnson. Yang kedua, saya pikir ini kritikan saya sebagai imam juga untuk otoritas gereja juga. Saya tidak keluar dari otoritas gereja karena nanti salah. Ini kritikan saya terhadap diri saya sendiri sebagai imam juga terhadap ini otoritas gereja. Saya pikir kita tidak hanya beriman bersama, tetapi kita juga perlu pertobatan bersama. Artinya apa? Ini sejarah dogma menulis ajaran ini kan tidak hanya sejarah pada masa lalu, dogma pada masa lalu, tapi itu adalah sejarah kita saat ini juga. Karena bagaimanapun kita yang menghidupi umat Katolik secara khusus yang menghidupi zaman sekarang, yang menulis 45 tahun lalu, 50 tahun lalu. Tapi saya pikir ini ada tantangan. There is a sense of, to re-articulate, to reinterpret in a moderate and inclusive way. Itu yang pertama catatan. Yang kedua ini menurut Sister Kathleen, dia bilang ini semua ini dari teologi feminisme itu adalah semacam unresolved issues. Tadi seperti Kuya tadi sebut yang soal yang ordained women to be ordained. Menurut Sister Kathleen, the question is not about being ordained or to be ordained, but it's about the needs of the community. Jika komunitas membutuhkan, mau tidak mau, mungkin kalau ke depannya tidak ada laki-laki untuk ditabiskan, ya terpaksa. No other choice. Kita harus seperti meminjam istilah Kuya tadi itu, membaca tanda-tanda zaman. Yang ketiga, saya pikir kita bersyukur dengan kehadiran Paus Francis. Menurut saya, dalam apa yang sekarang sedang dibahas di Roma adalah yang apa istilahnya ini, synod on synodality. Intinya seperti ini, walking together in the same path, walking together in the same road, in the same rhythm, in the step of the Lord. Saya pikir ini sudah ada keterbukaan. Saya pikir keterlibatan. Saya baca baru-baru artikel bahwa Vatikan sendiri itu melibatkan kaum perempuan untuk banyak hal. Tidak hanya mengurus bagian finansial atau bagaimana, tapi ada banyak yang hal-hal strategis di Vatikan. Yang lain, saya senang juga sekali lagi Paus Francis tentang tadi kekudusan menurut tadi yang Kuya bahas tadi. Saya baca ini, bagus sekali. Saya izin baca sebentar ini. Mohon dipersingkat, Romo, karena sudah diingatkan. Ya. Dia bilang begini, Kuya Petrus, dari Gaudete et Exultate, Pope Francis has this to say. Dia bilang, to be holy does not require being a bishop, being a priest, or a religious. We are frequently tempted to think that holiness is only for those who can withdraw from ordinary affairs to spend much time in prayer. That is not the case. We are all called to be holy by living our life with love and by bearing witness in everything we do, wherever we find ourselves. Are you called to the consecrated life? Be holy by living out your commitment with joy. Are you married? Be holy by loving and caring for your husband or wife as Christ does for the church. Do you work for a living? Be holy.
by laboring with integrity and skill in the service of your brothers and sisters. Are you a parent or a grandparent? Be holy by patiently teaching the little ones how to follow Jesus. Are you in position of authority? Be holy by working for the common good and renouncing personal gain. That's all. Terima kasih. Terima kasih banyak adik. Ya, itu poin yang sangat luar biasa krusial ya. Dan itu sangat memperluas dekonstruksi yang ada bahwa kesucian itu tidak hanya terletak pada being ordained or not ordained ya, atau pada jabatan keagamaan tertentu ya. Makna kekudusan dibuka seluas-luasnya ya, sehingga siapapun dalam his or her own path of life bisa mencapai kekudusan itu. Ya. Mungkin poinnya adalah bahwa keterbukaan yang lebih, katakannya keterbukaan yang luas, bahwa semua individu punya hak juga misalnya untuk menjabat ya di dalam hierarki gerejawi, katakanlah seperti itu ya. Jadi di sini lebih diangkat ya dalam isu teologi feminis adalah kesetaraan opportunity ya. Tetapi bahwa itu pun tidak berarti suatu pemaksaan ya kepada perempuan untuk menjabat atau dihabiskan dan sebagainya, tetapi keterbukaan untuk membuka ruang, karena pasti kehadiran perempuan dalam katakanlah struktur hierarki itu akan sangat memperkaya. Segala hal menjadi lebih cair karena berbagai perspektif, pengalaman bisa didengar dan juga bisa mempengaruhi kebijakan dan sebagainya. Jadi mungkin poinnya di sana, dan kita menghindari juga ya apa yang Bapak Paus Fransiskus dan saya kira paus-paus yang lain juga pernah menegaskan bahwa jangan sampai ada semacam dominasi atau keistimewaan, privilege yang dipegang oleh orang-orang ordain. Artinya jangan sampai karena kita melihat ordination atau tahbisan sebagai sesuatu yang sakral, sebagai peluang mencapai kekuasaan, sehingga tahbisan kepada perempuan dibuka ya. Karena struktur dasar yang mau dikatakan di sini adalah bahwa kesetaraan dalam hal ini, tahbisan dan tidak ditabiskan pun harusnya dilihat sebagai setara, seperti yang tadi Romo Kans katakan, semua punya jalan untuk mencapai kekudusan ya dalam konteks masing-masing. Jadi memang jangan sampai diskusi tentang tahbisan itu melanggengkan superioritas orang-orang tertabis. Artinya tahbisan perempuan tetap melanggengkan atau melestarikan pandangan bahwa tahbisan itu istimewa, tahbisan itu sakral dan sebagainya, sedangkan cara hidup yang lain, profesi yang lain dianggap nomor 2 dan sebagainya. Jadi kembali lagi tesis dasar dari ekofeminis teologi adalah tentang kesetaraan. Kesetaraan katakanlah setiap jenis kelamin, juga dalam hal setiap makhluk, maupun dalam hal setiap profesi yang dijalankan. Ya. Saya sendiri sangat terinspirasi ya oleh Albert Nolan, teristimewa bukunya yang berjudul Jesus Before Christianity, ya. Di mana dia sangat menekankan soal itu ya, kenosis, tentang belas kasih sebenarnya. Dia berfokus pada figur Yesus ya. Kalau dia katakan before Christianity, dia ingin memisahkan Yesus yang disakralkan itu sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Yesus pada zamannya. Dan dia garis bawahi bahwa hidup Yesus pada zamannya itu adalah hidup yang berbelas kasih, kesetaraan, pelayanan yang sangat dibuat dengan rendah hati, ketulusan, dan sungguh-sungguh mencintai, mengasihi sesama. Nah, itulah saya kira spiritualitas Kristiani ya, sebagai pengikut Yesus. Dan itu sangat diakui ya, banyak sekali para teolog feminis yang mengutip masukan Albert Nolan tentang belas kasih dan keteladanan hidup Yesus sendiri. Terima kasih Adik. Terima kasih. Oke, ini sudah ada chat dari panitia. Saya
Semoga ada wadah lain untuk diskusi yang sangat menarik ini. Saya juga nggak bisa apa-apa karena saya hanya moderator gitu. Jadi saya kalau boleh melanjutkan, tapi ternyata sudah diperingatkan. Baik. Oke, kalau Mungkin gitu kata penutup dari Romo Pascalis Kaha saja ya. Lalu kita selesaikan. Ya, boleh. Silakan Romo. Tuan Pascalis mungkin bisa menyelesaikan Merangkum apa? menyelesaikan yang tadi insight yang mau disampaikan. Oh iya. Tadi kan kritik dari ekofeminisme terhadap struktur yang ada ketidakadilan dalam proses berjalan. Memang kita membutuhkan ada orang yang menjadi anggota dan ada orang yang menjadi pemimpin. Dan sekarang kalau kritik terhadap hierarki, maksud saya kalau diskriminasi permasalahan dibuat oleh anggota, itu jelas hukumannya. Tetapi kepada yang memegang otoritas dalam hierarki itu, yang berbuat ketidakadilan, sangat jarang untuk dihukum. Lalu kepada siapa mereka harus bertanggung jawab? Lalu apakah anggota bersolider terhadap ketidakadilan yang dibuat oleh pemimpin? Apakah ada struktur baru yang ditawarkan oleh tokoh feminisme untuk menghilangkan anggota dan pemimpin, atau setidaknya pemimpin yang menyebabkan ketidakadilan itu sendiri, diskriminasi, pengrusakan, ya. Pemimpin yang kangaranga. Baik. Itu saja yang dari saya. Saya cuma berimajinasi tentang itu. Luar biasa, itu semacam self reflection juga ya. Ecofeminist theology sebagai suatu refleksi tidak menyiapkan tools yang teknis ya tentang bagaimana accountability itu dibuat ya. Tetapi saya berusaha mengaitkannya dengan etika kepedulian yang digagas dalam ecofeminist theology, di mana barangkali ya kembali lagi kita punya hukum internal dalam diri, suara hati ya, di mana ajaran-ajaran Kristiani terinternalisasi, terkristalisasi dalam suara hati kita. Saya kira itu sumber accountability kita ya, artinya itulah hukum yang kita miliki dimanapun kita berada. Jadi kalau berbicara soal accountability mungkin ke arah sana, dan sedangkan secara struktural bagaimana katakanlah di dalam gereja itu ada proses atau prosedur, saya yakin ada struktur ya, hierarki yang ada dalam hal juga pertanggungjawabannya, misalnya kepada uskup atau superior di biara masing-masing dan sebagainya. Tapi lepas dari itu, kalau kita lihat level tertinggi dari semuanya adalah integritas hidup ya, dan poin terdalam di sana adalah hukum yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita bertanggung jawab atas ya kemanusiaan kita, nilai-nilai yang kita junjung tinggi ya. Jadi proses internalisasi nilai-nilai menjadi suara hati, saya pikir itu sebagai salah satu yang utama ya. Terima kasih Romo Pascalis, masukan yang bagus. Oke. Terima kasih. Kalau begitu, sebelum saya tutup, karena tadi kalau Pak Petrus menyapa kenalannya di pembukaan, saya di penutup karena ada satu orang yang saya kenal di sini, dosen saya, ada Suster Jera. Halo ya. Suster, ya beliau dosen saya dulu di Filsafat 4. Ya, I know her. Hello Sister Jera. Unfortunately, we are at the end of the discussion. Ya. Yes. Terima kasih banyak untuk
diskusi Anda dan segala sesuatu yang Anda sampaikan kepada kami. Saya senang juga untuk lihat El Nino, ya. Hebat ya Nino kamu sebagai moderator. Pastor Petrus, terima kasih banyak. Thank you Saya very much. Ya. saya harap suatu saat seorang perempuan akan bicara tentang feminis. That's right. Yeah. Finally, we listen to a beautiful voice of Shekinah. Bukan. Yeah. Go sister, go sister. We need to apologize ever since. Ya. No. Saya sebenarnya You mau are very mengatakan good. juga Don't bahwa apologize. You are very good. And Pastor, if more men speak like you, then there will be what you were saying, the feminine. Apa tadi? Istilah yang Anda pakai tadi, natural feminism atau the nature of feminism. Apa tadi Anda pakai istilah apa? We naturalize Ecofeminism. women and we feminize nature. That's right. So if more men like you, then we will not be able to. We will not do that. We will respect women. So Yes, thank you very much, yeah. Pastor. Terima kasih banyak. Saya senang mendengar Anda. Terima kasih. Yeah, we really hope that next time there would be woman And you, theologian. woman and you. Untuk mengisi ruang ini ya. And finally, thank you, Sister Ira. Terima kasih Mas Nino ya, karena akhirnya ya ini suara yang perlu kita dengar. Is their forum ya. Tepat sebagai penutup ya, Bung Petrus. Tepat sebagai penutup. Memang Suster Jera ini terbaik. Saya setiap di kelas dia selalu senang. I see. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Romo, Ibu, dan Bapak. Saya menyebut Romo dulu karena kita harus ingat juga bahwa ada hierarki itu gitu ya. Aja Bang. Ya memang banyak bercanda. Harus sebut suster duluan. Oh, enggak. Ya. Ibu, Bapak, Suster, Frater, Romo. Harus diputar memang. Mending Suatu saat saudara-saudara nanti. saja. Kita harus berlatih. Ya. Memang butuh action ya. Diimplementasikan biar There is a bisa berubah. Kuya Petrus. Halo adik. There is a sense of we need a sense of kritik ya. Di dalam konteks teologi Indonesia masih dalam tanda kutip kaku ya. Kita belum ada yang liberation dalam cara itu ya. Masih anggap itu semuanya tadi benar tadi bilang ada yang bilang itu semuanya Romo apa segala benar, salah tidak juga. Dalam hal-hal tertentu pasti ada yang tidak benar juga. Saya pikir itu tantangan kita bersama ya dalam konteks Indonesia dalam hal ini. Membawa pencerahan dari yang Kuya Petrus belajar dulu di MST ini. Betul Romo. Ya, nanti kita biasakan mungkin menyapa mulai dari ya Ibu, Bapak, ya baru nanti sampai paus terakhir ya. Karena Netral saudara-saudari saja. Saudara-saudari yang benar ya. Karena ya Yesus sendiri mulai dari bawah ya. Identifikasikan dirinya dengan yang paling hina-dina. Atau singkat saja para sahabat, selesai. Ya, that's right. Ya, lebih start. Thank you very much. Ya, ini panitia bisa stop mungkin YouTube-nya ya. Saya serahkan ke panitia. Iya. Silakan. Petrus, panitia. itu nomor HP saya bisa di copy ya. Oh, oke. Oke, Abang. Nah. I will.